Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Mestani. Di sini saya ingin menjelaskan bab 6 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang sistem manajemen basis data. Organisasi basis data. Yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field yang data yang tergabung untuk membentuk record dan record yang tergabung untuk membentuk file. Yang kedua ada file data. Unit data yang terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik pada komputer pada suatu waktu. Yang ketiga ada record, adalah suatu koleksi file-file yang saling berhubungan. Yang keempat ada basis data, adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Yang kelima ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Spreadsheet adalah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Yang keenam ada flat files. Flat data atau flat files adalah suatu kabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Yang ketujuh ada field kunci. Kunci atau key di dalam suatu tabel adalah suatu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record dalam tabel. Yang kedelapan ada tabel-tabel yang saling berhubungan. Relasi pada tabel merupakan relasi atau hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya di database. Struktur basis data. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Dalam model ini data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parents. Entitas induk mempunyai beberapa subentitas yang disebut anak atau child. Entitas dalam model hierarki dikembangkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan dengan garis. Gambar di samping ini menjelaskan salah satu contoh model hierarkis basis data level konseptual sistem perkuliahan. Yang kedua ada struktur basis data jaringan. Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak dapat terdiri lebih dari 2 entitas. Model ini merupakan pengembangan model hierarkis. Relasi dalam entitas network model adalah 1 ke 1 atau one to one atau 1 ke banyak. Yang ketiga ada struktur basis data relasional. Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder. Hal ini akan berdampak pula pada bagaimana pengguna mengelompokkan data yang terkait dalam sistem yang telah kita buat. Contoh dari basis data relasional adalah basis data jadwal. Merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat menggunakan piranti lunak manajemen basis data Microsoft Access. Yang kedua ada konsep basis data adalah suatu urutan-urutan logis dan secara intuitif, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar sebanyak file dan terletak di seluruh penjuru ruangan penyimpanan komputer. Independent data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data tersebut. Kamus data mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan dalam basis data dan dikendalikan sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada membuat basis data. Membuat basis data, langkah pertamanya adalah kita harus menentukan kebutuhan data. Dalam menentukan kebutuhan data, ada 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Yang kedua ada pendekatan model perusahaan. Pendekatan yang berorientasi pada proses, langkah-langkahnya adalah yang pertama ada mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada menjabarkan
kebutuhan informasi. Yang keempat ada menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kelima ada menentukan spesifikasi kebutuhan data. Sedangkan pendekatan model perusahaan, kekuatan pendekatan model perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya perusahaan yang sangat luas. Yang kedua ada teknik-teknik pemodelan data. Ada banyak sekali teknik pemodelan data, namun dalam hal ini kita hanya akan memusatkan perhatian hanya pada dua teknik saja, yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya yang saling terhubung akan dapat digunakan bersama. Yang kedua ada diagram kelas, digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan yang dioperasikan di dalam relasi. Selanjutnya ada menggunakan basis data. Yang pertama ada laporan dan formulir. Formulir secara tipikal menampilkan satu record dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agresi data dari banyak tabel basis data. Jenis-jenis laporan dan formulir. Yang pertama ada navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di bawah bagian formulir. Yang kedua ada akurasi. Formulir akan menjalankan definisi file data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Yang ketiga ada konsisten. Hal yang paling penting ketika nilai-nilai file dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan record tabel yang lain. Yang keempat ada penyaringan. Basis data dapat memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Pengguna mungkin ingin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Yang kelima ada subformulir, membantu menjaga keakuratan dan konsisten yang dibutuhkan data. Yang keenam ada laporan atau report. Data terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya menggunakan basis data yang kedua ada query. Adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah digunakan bagi para pengguna. Query pada umumnya memilih file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data rasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis data lainnya. Pemrosesan basis data lanjutan telah menjadi hal-hal yang semakin umum dalam peranti lunak manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Selanjutnya ada personel basis data. Yang pertama ada administrator basis data, adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data juga mengawasi seluruh aktivitas basis data. Yang kedua ada programmer. Programmer basis data biasanya menuliskan kode untuk memecahkan atau mengagresikan data bagi basis data. Yang ketiga ada pengguna akhir. Mereka yang membuat laporan dan query kepada basis data. Yang selanjutnya ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Keuntungan DBMS yang pertama ada mengurangi pengulangan kata, yang kedua ada mencapai independensi kata, yang ketiga ada mengambil data dan informasi dengan cepat, yang keempat ada keamanannya lebih baik. Untuk kerugiannya ada membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti yang besar, yang ketiga ada memperkerjakan dan memelihara DBA. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.